Salam. Setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menolong hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menolong hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih Tuhan atas kasih setiamu. Saat ini kami mau duduk belajar Tuhan, bagaimana komunikasi dengan Engkau, sehingga iman kami akan terbangun dengan indah. Dan setiap kali kami mengalami loncatan-loncatan iman yang indah, oleh karena Engkau yang membangunnya, karena Engkau yang memberikan batu-batu dasar fondasi dari setiap firman-Mu untuk segala keperluan dan kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini semuanya serahkan di dalam tangan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Kau mengurapi, Kau mengajarkan, beri kami roh pengertian, beri kami hikmat, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh belajar dan setiap tanah hati kami Tuhan akan mampu menerima kebenaran benih firman-Mu.
sehingga benih firman-Mu akan bertumbuh menjadi pohon yang akan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Salam. Yuk kita baca iman berkat. Kalau dibacakan tidak? Iman berkat. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Stop. Dikatakan di sini bahwa Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Kan berbeda. 2. Berarti dia merasa berjasa, dia merasa ikut memiliki apa yang mereka berdua kerjakan menurut pandangan si bungsu, Bapa dan si bungsu. Dan dia minta haknya. Ini cerita logis anak manusia yang murtad. Jadi di dalam kekristenan itu ada 3. Yang satu semua milik Tuhan, yang satu milik saya dan milik Tuhan, yang ketiga itu milik saya. Ada 3 memang. Itu. Anda boleh pilih, boleh, sangat boleh pilih. Kalau bungsu milih harta milik kita, tapi kasih bagianku. Jadi dia masih fair, masih adil. Dia minta bagiannya. Ini orang murtad yang tidak menyakiti bapak. Tapi ada orang murtad yang menyakiti bapak, meninggalkan jemaat dan sebagainya. Gitu. Artinya termasuk mereka meninggalkan istri, memakai istri dan sebagainya. Nah, ini konteks 3 ini, harta warisan surgawi itu ada yang bicara tentang itu hal yang ilahi, hal yang di bumi, hal yang di surga. Jadi ada 3. Yang di bumi ini, ilahi di bumi, ini ilahi di surga. Yang ini yang ilahi bersama manusia, kan gitu. Bisa pelan-pelan aku terangkan ini. Agak sulit ini, karena lompatan iman. Nah, banyak orang merasa itu punyaku, harta itu punyaku, walaupun istrinya kerja, punyaku. Tapi ada yang punyamu, aku kerja buat kamu. Itu. Jadi seorang laki-laki yang bekerja keras, semuanya beruntung untuk keluarga. Sisanya itu baru buat saya, sedikit itu, kan gitu. Tapi ada laki-laki yang aku semua. Tapi ada laki-laki yang dibagi 2, walaupun dia kerja, istri tidak kerja. Aku punya hak senang. Pokoknya aku sudah penuhi kebutuhan. Selebihnya kamu tidak boleh tahu. Ada laki-laki jenis itu. Tak tahu dia beli rumah lagi. Tak tahu dia beli mobil lagi. Lalu rumah, pindah rumah kita. Oh dari mana? Tidak usah tahu. Jadi uang yang dia terima, istrinya tidak boleh tahu. Yang penting setiap bulan gua kasih segini. Kurang minta deh. Ada lagi yang istri yang dikasih namanya kartu kredit, dikasih giro. Pokok berapa lu pakai silahkan. Lu tidak perlu tahu perusahaan saya. Ada seperti itu. Jadi ada 3 tipe hidup ini. Ya, iman berkat namanya itu. Saya nangkep ya. Kalau bungsu ini dia bersama-sama bapak bekerja, imannya kepada bapak, diberkati bapak, tapi dia bekerja, akhirnya dia minta dia punya dia. Aku tidak peduli lagi dengan yang ilahi. Aku minta punyaku. Ini si bungsu. Ya, lanjut. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, di sini artinya ketika Anda menuntut itu, Tuhan itu kan beliau. Ini yang paling menakutkan sebetulnya buat seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan yang tanda kutip pingin hidup soleh, pingin ikut Tuhan sepenuhnya, pingin menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Kenapa? Coba kita ulang baca bahwa lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti dibagi berapa nih? Antara mereka nih. Sulung, bungsu, dan yang punya ayahnya. Kan mereka itu kan jamaah. Ada yang bicara 2. Saya pertama kali naikkan ini ngajar kalian 2. Ya, tapi ada bisa 3. Nah, di dalam hidup ini ada kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh. Ada orang rohnya benar ikut Tuhan, jiwanya tidak benar. Ada orang rohnya ikut Tuhan benar, jiwanya benar, tubuhnya tidak benar.
Contoh, dia ini seorang laki-laki, dia itu setia sama istri, tidak berzina, tidak segala uang dibawa pulang rumah, tapi suka nempelin istrinya. Tubuhnya tidak benar, fisiknya tidak benar. Ada yang seorang gaya kerja keras, istri pokoknya senang dikasih duit Pak, dia tubuhnya ini tidak pulang. Jadi dia memberikan pada istrinya ini serasa cinta sepertinya, semua dibuat mewah, tapi tubuhnya ini tidak pulang. Coba jiwanya yang dikasih. Contoh, tahu ya, dia di luar banyak main perempuan, cita-cita sama perempuan, tapi di rumah ini istrinya sama anaknya dibuat senang. Apa ini mama aku beli rumah mewah semua. Papa ini ya kita makan di sini. Iya. Seakan-akan suami yang setia, tapi tubuhnya dibagi ke perempuan yang lain. Cinta-cintaan, bahasa mereka jajan. Makan gado-gado terus bosan, nasi goreng sekali-kali. Itu ada seperti itu manusia. Kita mendapati beberapa hamba Tuhan yang akhirnya ada satu hamba Tuhan yang sekarang bermasalah banget hidupnya. Jadi dia rohnya dan jiwanya itu dia berikan sama Tuhan, tapi tubuhnya dia tidak taklukkan. Maka dia kena namanya pelecehan seksual pada anak-anak kan gitu sampai 17 tahun. Ya. Nah, betapa pandainya dia menyembunyikan 17 tahun, tidak tahu. Pandai, orang pandai. Padahal kalau sebesar itu pelayanan dengan ribuan jemaat, pasti rumahnya juga bukan orang kan gitu. Kata pekerja, ada ini semua kok tidak ada yang tahu, tidak ngerti aku juga. Nah, maka Tuhan membagikan hartanya. Yuk, siapa yang nuntut nih? Ikut Tuhan, rohnya tok. Jiwanya tidak ikut Tuhan, tubuhnya tidak ikut Tuhan. Ada celaka lagi, tubuhnya ikut Tuhan, jiwa dan rohnya enggak. Nah, ini akan kita bahas. Iman yang berkat. Jadi cuma datang ke Tuhan karena berkat. Jadi kalau dapat duit, senang, tidak dapat duit, marah sama Tuhan. Nah, gitu. Sebenarnya iman berkat itu antara kamu sama Tuhan. Lebih celaka lagi, lebih mudah kamu dengan sesama manusia daripada kamu dengan Tuhan. Kenapa? Karena untuk mencarinya, kamu mesti memasuki tanda kutip kebenaran dia, yang kamu tidak bisa bawa kebenaranmu. Maka dikatakan selalu salah kita ini. Ya, yang paling ditakutkan ketika kita itu mendapatkan sesuatu yang rasanya itu seperti ini, tapi kitanya tidak merasa salah. Keadaan itu kita sepertinya salah Bu Yakin. Ada apa? Nah ini nyarinya yang susah. Karena antara Tuhan dengan kamu nanti. Aku terangkan pelan-pelan. Iman berkat. Nanti itu iman cabul. Iman berkat bahwa kita pada cabul. Percabulan. Nah, ada orang yang tubuhnya dijajankan keluar, laki-laki ini kerja. Ada orang yang dia pulang semuanya, tapi istrinya ditempelengin. Demikian juga istri sebaliknya. Di luar dia bisa toa-toa sama laki-laki lain. Aku lihat sendiri pangku-pangkuan di kereta. Ya, sementara di rumah istri yang soleh, dia masak dan sebagainya. Tubuhnya diserahkan. Maka coba cari bahwa aku menguasai seluruh tubuhku, jangan setelah aku memberikan Injil aku sendiri ditolak. Nah itu landasan kita, covering kita itu di sana. Jadi firman ini nanti merujuknya ke sana. Payungnya itu di sana nanti. Aku memberitakan Injil, tapi aku menjaga seluruh tubuhku supaya aku sendiri jangan ditolak. Kan gitu. Itu surat Rasul Paulus. Tolong disiapkan saja. Nah, banyak orang seperti itu. Ketika dia dapat duit, dia dapat sesuatu, dia mapan. Yang paling pas itu sebetulnya bukan mapan atau tidak mapan, mencari kehendak Allah yang sempurna. Jadi kalau dapat duit itu untuk apa? Dapat kerja itu untuk apa? Jadi selalu tanya untuk apa? Karena setiap janji Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setelah terima janji, apa yang kamu lakukan? Setelah kamu ngasih terima gaji, apa yang kamu lakukan? Kamu ajak temanmu traktir dia makan? Atau kamu bawa pulang, Mama, ini dapat. Nah, mana? Ayo, ini, Papa dapat ini. Yuk, kamu kan waktu mau beli mainan. Ayo, sekarang mandi cepat. Beli mainan, Papa ada rezeki. Gitu. Menurut saya itu tidak Tuhan sih.
Gitu. Istri sama, ketika dikasih duit sama suaminya, untuk apa ya ini ya? Terserah kamu deh. Terima duit, yes, hilang sudah, masuk ke jurang tidak terselam. Besok ditanya, Ma, itu aku pinjam bentar, aku lupa ke ATM. Loh, yang kemarin itu loh. Loh, di mana? Lupa. Pinjam dikit aja mana nih? Lupa. Gitu. Hilang tidak berbekas. Nah, itu mereka tidak nyatu. Jadi yang nyatu tubuhnya making love, pandang-pandangan itu perasaannya bisa nyatu, selalu kangen sama suami, selalu kangen sama istri, tapi ya duitnya tidak nyatu. Saya ya? Ya hidup tuh begitu pembagiannya. Nah, kamu bagi gimana nih? Duit dapat buat keluarga semua. Setelah itu dipatrol patoknya. Ini buat ini, masuk ini tabungan, ini gini. Kelar. Itulah budaya orang yang maju. Tahun selepas bulan 2 ini saya dikasih kata terus smart people. Kamu buatkan itu smart people. Yaitu orang yang pandai, orang yang cerdas. Gitu. Dapat duit, ya langsung ditata. Loh, kalau lebih gimana Pak? Nah ini bahasanya. Jiwamu yang keluar nanti, berjalan sendiri. Yang nggak butuh jadi butuh, yang butuh itu jadi harus, yang harus itu tidak boleh ditolak lagi. Padahal asalnya tidak ada, tidak masalah. Pasti keluarlah alasan dong. Nggak bisa kan, kamu tahu aku ini, wesel gitu. Ya, kamu kan tahu ini begini. Nah, gitu. Tapi kalau nggak ada, kok malam mandi pakai air dingin itu rasa gimana itu? Seger tahu, kan gitu ya. Gak usah air panas, mandi pakai dingin seger, tidurnya enak, ya toh. Padahal kalau pakai shower gitu, wih hangat, enak, pakai anduk, terus tidur itu ya, enak tuh. Tapi ketika nggak punya duit, seger, air panas itu nggak sehat, pori-pori itu nggak terbuka menurut penelitian itu. Ya toh. Kenapa? Maklum orang susah, alasannya pinter memang. Nah, kalau sudah kaya gimana? Ayo. Kalau tidak air panas gimana? Masih ada kah itu? Setiap janjimu Tuhan disimpan dalam lubuk hati. Abraham itu kalah. Kasusnya dengan siapa? Hagar. Ya, duit dia tidak kalah, tapi dengan istri dia kalah. Ya, Moses kalah dengan istri, kena orang Kus. Kenapa? Karena berkat. Bukan berkat. Karena semua itu kamu minta, dikasih sama dia. Yang penting kamu lakukan firman. Nah, firman kamu lakukan, nah celaka sudah kamu. Ketemulah namanya, yuk kita baca. Anak bungsu. Anak bungsu salah kan ngomong? Enggak, bener kok dia ngomong. Lanjut. Iya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Nah, kalau jawaban sulung, saya tidak masuk semua karena nanti akan panjang gitu ya. Dan waktu kita tidak nyampe. Bahwa dia bersalah-salah ada pelacur kan gitu. Pelacur itu konteksnya apa sih? Pelacur itu just fun, sesaat. Cuma senang sesaat pelacur itu. Jadi segala sesuatu, kalau kamu itu mendapat sesuatu yang bernilai untuk kamu senang, kamu itu pelacur. Karakter pelacur itu di sana. Cabul semua. Contoh, kalau kamu dikasih uang banyak oleh suamimu, wih timbul cinta, ya. Tapi kalau suamimu lagi susah, ada nggak itu? Nggak ada. Kamu tuh punya karakter pelacur. Pelacur itu ada pelacur tubuh, pelacur rohani. Oh banyak, Alkitab bercerita banyak tentang pelacur.
Yang ditulis itu bahasanya cabul sebenarnya. Jadi ketika kamu tuh kaya, ketika punya duit, yang dekat sama kamu tuh cabul. Tapi sesungguhnya ketika kamu susah, yang dekat sama kamu itu manusia. Karena manusia diciptakan pada awalnya adalah baik. Tak kejadian. Aku rangkai aja. Jadi kalau suami nggak punya duit marah-marah, kamu tuh cabul. Jadi kalau kita nggak punya duit, kita marah sama Tuhan, kita itu cabul. Yang benar itu komunikasi, ditanya, Pak, kok gajimu tinggal segini? Ya gimana mas, semuanya itu cicilan. Sekarang kena ini ada urusan ini. Ya, lalu diberikan jalan ke luar. Aku mau kerja double lah. Aku bawalinkan dulu aja tukangnya. Tapi aku penetrasinya di yang berbeda. Bisa nggak? Kalian cabul nggak? Cabul. Dari mana? Jadi kalian punya duit apa duit itu? Kalian punya. Kalau sulung gimana? Dia tetap seperti sedia kalah. Dan aku paham. Duit ya duit. Mau pakai ya nanti pakai. Tapi tetap melaksanakan tugas sehari-hari itu dia. Tetap biasa. Lagi keuangan biasa, lipstik beli 1. Pakainya 1, merah. Tapi karena keuangan luar biasa, lipstik pakainya 6 di sini. Merah, hijau, kuning, hitam. Iya lah. Saking kayanya kan, saking banyaknya duitnya kan. Gitu loh. Punya lipstik itu berkotak-kotak, kapan dipakainya? Keluar jalan 10 menit, hapus, ganti warna. Ya tak? Asik banget gitu loh. Mobil ada 12, setiap 5 kilo turun ganti mobil baru. Dan yang lain, ya tak? Lebaran yang seperti itu. Banyak orang itu. Kenapa? Dia tidak punya karakter sulung. Karakter sulung itu karakter bapak di surga. Dia tidak merasa memiliki apa-apa. Lu minta gua kasih. Dia tetap bekerja bagi kita sampai hari ini, sampai besok. Belajar dari semut, ya, menjadikan makanannya pada waktu musim panas. Ada, tidak ada itu tidak ada artinya. Tidak boleh ada perubahan di kita. Maju dan tidak itu sama saja. Toh kita pulang nanti ya mati tidak bawa semua kok. Ayo katakan dengan telanjang datang, dengan telanjang jangan pulang. Ya, tetapi bagian kita adalah menyelesaikan tanggung jawab hidup. Status saya apa? Dikawinkan, saya suami atau istri. Ya, kalau anak sekolah. Karena orang tua bekerja membiayai anak sekolah itu dengan jerih payah lelah. Orang tua yang melayani. Sederhana banget. Supir yang nyupirin. Ya, sekretaris nanti perintah menyelesaikan mengeksekusi pekerjaannya. Apapun status hidupmu, apapun tugasmu, itulah yang dari Tuhan. Hormatilah pemimpin di atasmu. Berikanlah kaisar haknya kaisar. Aku bicara sederhana aja sama kalian membuka wacana ini. Jadi, kamu selesaikan nggak tugasmu? Dapat duit euforia. Pelacur itu begitu. Lihat pelacur. Lihat, 1, dia pasti punya berondong atau nggak dia punya preman dilindungi dia. Kalau punya duit, lihat gayanya. Pelacur itu nggak pernah bisa punya duit. Punya duit pun dia sama nggak punya duit. Kenapa? Hatinya itu sudah tidak ada di duit. Sudah hancur. Seorang pelacur kehidupan, hatinya selalu hancur. Kenapa? Karena hatinya bukan di duit. Kenapa? Dia hidup tidak nikmat. Itu pelacur kehidupan. Tapi Allah mengatakan menikmati. Ada orang diberi kekayaan tapi tidak dikuasa menikmati berkatnya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Peruntukanmu apa? Kamu tuh loh, alismu sampai jadi kayak pedang, kayak celurit. Untuk apa? Kamu pakai baju seksi untuk apa? Apa kamu supaya suamimu wow sama kamu? Kamu sekarang punya duit cantik, tapi suamimu untuk jamah kamu aja nggak mau kamu. Kamu tuh pelacur sudah. Suami juga sama punya duit, istri minta nggak dikasih. Dia tuh pelacur hidupnya sudah. Kenapa? Dia bayarin teman-temannya supaya mendapat ujian, mendapat hormat. Itu pelacur. Pelacur itu menjual sesuatu untuk mendapat sesuatu. Dirinya yang dijual, yang tanpa modal untuk mendapatkan harta. Itu namanya pelacur sudah.
mana. Woi bos, mana bos? Wah, bayar gini. Itu pelacur kehidupan sudah. Karena sadar tidak sadar kalian itu sudah melacur. Contoh lagi, kepada yang punya duit datang semua baik. Komunikasi di WhatsApp pun sama. Terhadap yang kaya baik kita. Coba ada miskin, tidak ada kok yang respon. Kumpulan pelacur kita ini. Setiap janjimu Tuhan, yang kamu pilih yang mana? Kan dibagi 3 sama Tuhan. Tak mau bagi 2, tak kamu sendiri yang punya. Keputusan tangan kita. Siapa yang peduli sama dia sekarang? Kita ini kumpulan pelacur. Cabul kita ini sudah. Aku selalu tepuk dia. Semangat. Kamu bisa tunggu kamu sampai proses dulu. Yang tepuk aku siapa? Yang di bawah aku yang nggak punya duit. Yang punya duit nggak tepuk aku. Ya itulah hidup adalah sebuah pelacuran. Kalau kamu standarnya berkah. Jadi kamu cantik itu apa? Ya. Nah, pelacur kamu. Kalau kamu cantik tidak untuk suamimu, wow sama kamu. Jadi kamu mempercayai diri supaya semakin dikagumi oleh suamimu, makin doyan suamimu sama kamu. Jadi setiap hari lah dari suami ngomel marah. Kalau suami, kalau istrinya suruh kerja, kamu melacurkan istrimu. Kalau sama-sama tidak punya duit, memang harus kerjasama sementara. Tapi setelah itu tidak bisa. Kamu jadi mucikarinya. Tuhan tidak pernah mau jadi mucikari. Kamu mau beli diberkati sama dia pakai, kan gitu. Mana Tuhan pakai? Tidak ada. Ya. Loh, kalian kaget ya? Aku terkejut kalau gitu. Aku terkejut. Kalau kamu pingin yang namanya semua milikmu Tuhan dan aku adalah milikmu ini, jangan melacur, jangan cabut. Maka kalian sulit menemui kebenaran itu. Karena kebenaran itu harus bersih, tulus namanya. Kemarin aku masukin itu, tulus. Jadi ketulusanmu mana? Dikasih duit sama suami. Halo. Ketulusanmu mana setelah istrimu bekerja? Menyenangkan dia? Hari ini Kamis aku bergumul karena aku lihat kagum, tapi sudah tingkat dewa. Aku bergumul lagi sama Tuhan. Meski bagaimana dengan segala ini. Kalau aku ya tugas harus dilaksanakan, tidak mau cabul saya. Wah. Ya selesai Senin, selesai Kamis sama kok gajiannya saya. Tapi saya tidak mau cabul. Kan gitu. Iya. Kalian tidak sadar perkataan cabul itu sangat berat dalam kitab itu. Cabul itu menyangkut kejujuran, ketulusan, kerendahan hati. Sifat-sifat kebenaran itu ada melawan seluruh pencabulan. Gitu. Yuk, berubahlah oleh pembangunan budimu. Saya ambil. Yang pertama, jadilah anak sulung. Yang cuma tahu bekerja, status dia itu dia harus bekerja di ladang ayahnya. Itu saja. Tapi dia mendapatkan berkatnya sama dengan bungsu. Kan gitu. Tidak ditulis dia foya-foya. Bapaknya juga tidak foya-foya dia sampai dia itu marah. Tapi dia stabil. Stabil kerja aja. Nah, seseorang yang tidak stabil menunjukkan indikasi virus corona. Yaitu virus cabul. Iya, karena tidak stabil orang ini. Makanya aku berusaha, kita semua harus berusaha stabil. Kalau itu status, nggak bisa menggenapi firman Allah seperti Yesus, nanti di kayu salib sudah selesai. Istah. Wih, gagalnya Yesus. Dia genapi. Supaya genaplah firman Tuhan. Kan gitu Yesus. Ya, menyangkut iblis ada dapat. Kan gitu ya. Sekarang genapi nggak? Tugas sebagai istri, tugas sebagai suami. Nah, kalau di sini tidak ada sih yang tidak menaati tugas sebagai orang tua sih. Yang kamu lihat, teman-teman di sini sih, semua memberi yang terbaik kepada anaknya, berusaha mereka. Tetapi pas putrinya yang kena terus.
Terus hubungannya sama uang nih. Uang dengan Tuhannya beres. Tapi kalian sendiri nih. Kamu dengan Tuhan beres, Tuhan dengan kamu, dan kamu dengan sesamamu. Terbuka nggak mata kita hari ini? Bungsu itu. Ya akhirnya foya-foya dengan pelacur. Sulung yang ngomong. Karena sulung yang menilai. Orang benar itu akan menilai orang hidup tidak benar. Orang yang tidak benar itu menghakimi orang benar. Ulangi. Orang benar itu menilai orang yang tidak benar. Tapi orang tidak benar akan menghakimi orang benar. Itu saja. Cirinya apa? Dipojokkan. Semua dijadikan alasan salah. Tidak ada satupun yang benar. Nah itu namanya kamu dihakimi. Tetapi kalau kebenaran menyatakan segala sesuatunya yang benar dan tidak benar, itu namanya diadili. Aku tahu segala pekerjaanmu, ayo tulis. Tetapi suam-suamku, kamu tidak panas, tidak dingin, kan gitu. Aku muntahkan kamu dari mulutku. Tahu pekerjaannya, tapi hatimu tidak sungguh-sungguh, dimuntahkan kamu sama Tuhan. Berat itu, kan gitu. Ya, nah kita kena itu. Kalau kamu ingin masuk dalam aku milikmu, segala milikku punyamu, taat itu konsisten pertama. Kalau saya aku bilang aku lagi khotbah, bisa nggak? Yang ciri pertama orang benar itu dia konsisten, bukan dengan wah dia lakukan benar. Konsisten untuk segala sesuatu yang sudah merupakan status atau tanggung jawab dia. Kesehatan, keuangan, perawatan barang. Mana nih ketua musik nih? Nah, pada musik tanggung jawab siapa? Mana nih gembala nih? Kalau pastori tanggung jawab full time. Kan gitu. Loh, suka tidak suka? Kan tidak suka tidak apa-apa kok. Dikokot sama saya. Gampang. Tidak suka dikokot aja, kokot dua selesai. Pertama jadi masalah. Mahal pak, tidak ada mahal. Buang aja daripada jadi bertiga. Tapi jangan minta lagi. Nah ini yang namanya cabul. Yuk, iman cabul. Hakim-hakim. Halo, baca. Hakim-hakim 14 ayat 1-3. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simon kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Lanjut. Hakim-hakim 14 ayat 17-20. Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebakmu teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lihat. Simson panggil di sini apa? Lembu betina. Kenapa istrinya buka rahasianya? Karena orang keluarganya diancam sama orang Filistin. Simson berubah. Tapi mereka, Simson kalah terus, maka dia pakai istrinya mereka. Lanjut. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya, bekas pengiringnya. Bayangin, tuh. Kawin, minta hari ke-7. Belum apa? Sudah.
tendang sama dia, kasih ke bodyguard dia, teman-teman dia. Jadi istrinya digilir. Karena Simpson merasa kuat, Simpson tidak terkalahkan. Tahu raja pun. Hati-hati kalau kau merasa kuat, istri kamu akan jatuh. Saudaraku, saya melakukan perzinahan, yang dimana karakter itu seumur hidup saya itu merasa kuat. Karena Tuhan bekerja dengan kuat. Tapi saya tidak pernah menyangka kalau saya saya melakukan perzinahan itu. Maka saya berhentikan pelayanan dalam perzinahan. Pelayanan saya berhenti dulu, habis itu saya berhentikan perzinahan saya. Karena saya tahu saya salah. Yang kedua juga ambil berzina sama. Karena saya merasa kuat. Ketika saudara merasa kuat, merasa bisa, saudara, kamu akan kecewa. Nah, ketika kamu kecewa, di situ kamu akan bercampur. Ini Simpson. Akhirnya Simpson tidak bisa menyelesaikan tugasnya, statusnya sebagai nazirnya Allah. Jadi kamu sekarang jagoan, tapi nanti kamu tidak bisa jagoan sampai mati. Steve Jobs, Bill Gates, jagoan sampai mati dia. Karena dia punya konsisten, nggak merasa jagoan. Kenapa? Kalau kamu merasa jagoan, kamu merasa tidak ada kompetitor. Padahal hidup ini penuh dengan kompetisi. Jadi kalau kamu tidak mengupgrade dirimu, kamu akan tertinggal. Kalau tertinggal itu sama dengan mati. Artinya begini, kamu bisa berlari nih. Wah, 10 kilo per jam, blung. Kamu jalan kaki menjadi 100 kilo per jam. Atau berapa? 20 kilo tak? Atau berapa? Terserah kamu itu. Nah, yang orang lain yang tetap nih 10 kilo per jam, itu melewat kamu berapa lama? Berapa kilo sih? Kamu 10 kilo per jam lari. Kalau jalan kaki 10 kilo per 3 jam. Ya. Kamu ini jalan kaki 3 jam. Orang itu sudah berapa? Kita berlima nih, lari nih 10 kilo per jam. Terus kalian berempat itu tetap lari. Sedangkan aku di jalan sampai ke 10 kilo itu, aku ini 3 jam. Berarti kalian dapat berapa kilo? 30 kilo. Dan terus lapis. Di setiap 30 kilo, jadi aku jalan terus, aku mencapai ke 20, kalian sudah ke 60. Beda 40. This is a real life. Hidup itu adalah sebuah kompetisi. Kamu tidak maju disalib yang lainnya. Karena yang muda nanti kerja, yang muda jadi. Dan kamu tetap omnidi yang tetap kontrak. Dapat belas kasihan dia nanti. Saya nggak mau termasuk nanti orang tua yang nada ke anaknya. Tapi kalau mbak memang karena suaminya meninggal, masih tidak bekerja. Saya tidak bilang cara Mbak Putri wajib anaknya ngasih. Karena kita memerintahkan. Tetapi ada orang tua yang memerah anaknya. Karena apa? Karena dia mau bekerja. Karena dicabul. Hidupnya cuma cari perempuan, duit dari nyuri, duit dari pekerjaan kotor, terus selalu minta sana minta sini, peras sana peras sini, itu cabul. Simpson seperti itu. Kita cari benang merahnya cabul ini. Yang pertama merasa kuat. Kenapa? Orang ini tidak konsisten. Lanjut. Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 17 dan ayat 20 sampai 21. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepada segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah, dan sama seperti orang-orang lain. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simpson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Simpson sadar nggak kalau dia nazir Allah? Dia sadar. Ketika kamu menyadari kekuatan sesungguhnya itu sangat berbahaya. Ketika kamu menyadari kalau orang berhasil sesungguhnya itu paling baik kamu menyadari bahwa kamu itu ada kelemahan. Saya menyadari usia saya 56. Saya akan berusaha, betul-betul berusaha setiap hari saya melatih kebugaran saya.
otot-otot, tulang, kesehatan, tekanan darah, jantung, paru. Saya akan berusaha. Berusaha itu tidak 100%, tetapi mencapainya harus semaksimal mungkin. Karena saya sadar di 56 itu banyak kelemahannya. Kalau orang merasa kuat, dia tidak merasa kalau itu kelemahan. Kelemahan itu datangnya nanti tiba-tiba. Ambruk aja. Itu kelemahan. Orang kalau merasa kuat tidak jaga kesehatan, tiba-tiba ambruk aja dia. Tahu-tahu sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu. Kan gitu. Ya. Virus corona ternyata diketahui bahwa yang meninggal itu orang tua yang kondisinya memang dia sudah tua sekali, yang kedua orang yang sudah sakit. Karena virus corona itu yang ringan itu menyerang tenggorokan, yang berat menyerang paru-paru. Ketika dia masuk ke paru-paru, tidak bisa napas, tewas dia. Karena paru-parunya orang sudah tua, usia 70, paru-parunya sudah lemah. Tapi kenapa ada orang umur 80 bisa nyerang? Paru-parunya tetap kuat. Kenapa? Karena dia latih paru-parunya. Karena dia sadar kalau dia itu lemah nanti umur 80. Ada orang nggak mati-mati jantungnya kuat, dia olahragawan. Nah gitu. Sadarilah kamu lemah. Jadi setiap orang punya kelemahan. Ingat, Filistin itu adalah iblis. Iblis akan mencari kelemahanmu. Kamu kuat di sini enggak, dia akan putar. Kamu dikalahkan melalui istri, dikalahkan melalui ini, melalui ini. Tumpang kamu langsung. Sama istri juga nanti kamu dikalahkan ini, tumpang kamu. Karena iblis itu penonton, kita itu pemain. Karena jadi pemain jangan pernah arogan. Tontonlah permainanmu, baru kamu tahu. Ngapain aku begitu? Pantesan aku kalah. Orang rendah hati selalu melihat dirinya ini. Berkacalah kan, bahwa kamu tuh miskin, bahwa kamu tuh lemah, bahwa kamu tuh gini, bahwa kamu tuh masih bisa kurang, bahwa kita tuh masih gini. Sadar saya ini. Maka saya mempersiapkan diri, kalau memang sudah tidak bisa melayani, saya tak dagang jual nasi kuning dulu deh, istilahnya saja. Terima kasih Tuhan, sudah 26 tahun melayani Tuhan. Berizinkan, sekarang saya sudah pensiun. Salah tidak salah, ya salah Tuhan penjara saya, tidak salah ya Tuhan pasti berkati saya. Yang penting saya pakai hukum Tuhan, perpuluhan, persoalan khusus, saya kasih, pasti Tuhan mengembalikannya. Dah, ini Tuhan urusi saya deh. Saya tak pelan-pelan belajar lagi jadi orang benar. Kalau saya salah sampai dipecat dari pelayanan, itu saja. Pulang dan memperbaiki diri, tapi kan status saya sebagai suami dan ayah tidak pernah berhenti. Status Anda sebagai istri itu tidak bisa berhenti, status Anda sebagai suami tidak bisa berhenti. Aku dipecat, perusahaan tutup, ya sudah aku berhenti aja, tidak kerja. Lalu terus, ya nggak apa-apa, kamu kan kerja. Loh, lalu statusmu suami, ya jangan berhenti loh. Untung ada kitab hukumnya Allah. Sisi dikatakan bahwa orang tidak memelihara keluarganya sama dengan orang murtad dan lebih jahat daripada orang tidak beriman. Ya, itu undang-undang kita. Jadi tidak penting jadi ilahi itu, tidak penting melayani bagi saya. Penting bagi saya memberi buah. Buah kehidupan, buah bisa dikecap oleh keluarga saya, buah yang bisa dikecap oleh pelayanan saya, dan buah yang boleh dikecap oleh saya sendiri. Kenapa? Karena saya juga ada kesukaan. Ya, barang kesukaan saya tidak murah, tapi tidak melebihi kesukaan keluarga, kan gitu. Ya, kalau beli ikan 3 juta tidak murah. Mati gimana? Ya, tapi kan yang saya sudah penuhi adalah 1,1 miliar. Apa artinya 3 juta saya beli? Ya, dengan itu hitungannya. Kalau saya bisa membeli keluarga saya 1,1 miliar, saya beli 3 juta ikan, oh itu betul-betul mobil aja masih lebih gede. Gitu ceritanya. Ya, itu jam tangan Gucci, harganya berapa? 8 juta. Dikirim-kirim, yang model itu model jadul, model lama, tidak ada lagi. Model baru, malah model jelek-jelek. 2.400 lebih dolar Singapura, berarti 24 juta. Nehi semlekete. Langsung nggak ada. Ini 1,6. Dibuat berenang gaya, sengaja berenang kan pakai jam mbak, sengaja tangan di atas terus berenang mbak. Kak ini mbak, ini mbak, ini pencetok apa ini mbak? Iya, pakai jam tangan renang, sengaja kayak gini. Wes, begitu gini nggak gini dulu, barunya lemah. Cuma 1,6 juta. Jadi kamu beli barang apa nih? Ya itulah pelacuran kamu. Saya nggak pelacur kok.
Nilai saya lebih besar dari barang saya soalnya. Nilai saya 1,1 miliar 2019. Kan gitu kan itu laporannya. Ya. Yang saya setorkan kepada saya. Ya. Nilai saya itu 1,1 miliar hasil kerja saya. Saya beli cuma jam tangan 1,6 itu 2 kali. Yang satu cash, yang satu nyicil. Yang biru itu nyicil 6 bulan. Oke, Bank Mandiri. Tapi aku pengen beli yang model tentara. Ujuk satu lagi. Tapi mikir-mikir, tak pakai enggak ya? Siap usah wis. Ini 2 aja dulu, mikir saya. Padahal hasilnya 175 juta bulan Eko. Wah, saya bukan pelacur, nilai saya lebih tinggi. Tidak bisa tawar kan gitu. Saya nggak bisa ditawar barang. Saya nggak bisa ditawar orang yang ngasih 100 juta. Karena saya tinggal saya 175. Februari saya itu dibeli oleh Allah karena saya melayani Allah, diberkati Allah 170 juta cash betul kantong saya. Dan dari jual bidang, ya sudah. Saya tidak ngacur sudah. Kalian bisa tahu. Simpson kalahnya di mana? Ya, lanjut. Makanya belajar jadi penonton yuk. Ya, udah. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Stop. Simpson biasa membohongi kan? Ya, Simpson biasa seenaknya dewi. Dia merasa kuat. Cari perempuan, dapat kawin. Kan enggak dikawin enggak mau perempuannya. Orang baik-baik. Kalau Delila enggak. Simpson cabul hidupnya. Karena Simpson menikmati berkatnya. Bungsu sama. Foya-foya. Menikmati berkat. Itu menjerumuskan kita banget. Simpson foya-foya dari kekuatannya maka dia kaya-kaya. Nggak ada yang berani. Orang Filistin aja dibakar ribuan, latang ribuan orang nggak peduli dia kok hancur semua orang Filistin. Seperti yang sudah-sudah. Karena Simpson tuh kuat. Biasa berbohong, biasa ini, biasa hidup yang penuh teledor, hidup penuh dengan percabulan dia karena dia merasa kuat. Ya, sudah pintar cari duit. Dia dapat duit banyak. Ya, udah hebat tak? Iblis orang mana? Ya, karena berdoa kan rumahnya banyak. Dapat itu satu pintu itu. Terus punya duit kayak reong. Terus istri penuh tangisan. Lalu apa lagi? Cerai, apa lagi? Satu punya gundik, satu punya gendak. Rumahnya itu sangat banyak. Yang satu sama bule, yang satu sama lokal. Nah itu dong. Kan menyandang dana gereja berdua-duanya. Hebat-hebat. Ya, kalau ngasih kolektor 20 juta mbak, kantong kolektor gak cukup mbak. Wow, selamat aku menyelamatkan mbak dengan pakai kresek. Padahal nanti 10 juta soalnya. Ya, gitu. 2 kali kolektor, 1 kali 10, 1 kali 10. Lu sungguh 10 juta yang mati itu. Karena kasnya kan bukan saya, ada yang bagian kepala KKN kita. Satu dengan bule, satu dengan lokal. Satu punya gundik, satu punya gendak. Ya. Tinggal satu punya gendong aja yang belum. Membangun gereja miliatan, Bang. Kalau kasih duit ke gereja itu luar biasa. Tanggal berapa? 5 atau berapa itu? 50 juta masuk 2 kali. Yang ketiga 35 juta. Tak stop semua. Dipindahkan jamnya, aku datang, oh enggak jadi gini, oh, enggak hubungan sama orang lain. Enggak. Pelayanan ini bukan untuk digituin. Enggak. Saya enggak ingin ngacur kan. Ketika orang, oh aku mau blue ya, aku mau, ayo Pak. Langsung, bentar Pak, bersedikit. Bentar Pak. 4. Ya, pelacur kamu. Kamu tidak jual kemampuan, kamu jual diri. Nggak percaya? Nah hidupmu di sana dulu. Banyak perempuan yang seperti itu. Tapi itu semua. Bawanya ya orang gitu-gitu semua. Tinggal ditawar. Tidak ada maklarnya. Kadang nggak usah maklar, langsung tembak. Belum bisa. Nah, this is the real life. Itu di luar sana itu. Bukan di Amerika, bukan. Di setiap daerah keluarga. Seperti itu. Yang setiap perempuan bisa ditawar sama orang. Memang begitu. Jangan pasang muka yang jujur, polos, kayak orang itu keluar dari gua Elia itu. Hah? Mataram?
dalam kedoaan. Tapi Allah hari ini mengingatkan bahwa yuk jadilah si sulung yang bekerja sesuai statusnya, konsisten. Lalu peruntukannya ini dia itu untuk apa? Gitu. Yang bungsu ini peruntukannya untuk dia senang. Dia bekerjanya tidak ditulis sudah. Maka dia bekerja lagi untuk makan makanan ampas babesnya tidak ada yang ngasih. Karena mau habis. Buat apa kamu tuh membina merangkai sebuah hubungan yang baik karena kecantikan, karena kegantengan, karena duit, karena kamu kaya atau karena rumahmu bagus? Mending kayak kita gini loh. Seorang sahabat sejati itu ketika kamu susah, itu seorang saudara. Tapi ketika kamu senang, bukan, itu serigala semua itu. Sadar. Justru kamu sekarang tuh menemukan saudara. Hari ini loh, di luar dari kelompokku sendiri, aku tuh gak menemukan saudara. Orang lihat aku, lihat, wah, tuh penampilannya ya. Loh iya, semua teman yang punya duit aja ngundang. Karena memang sepadan, ditanya apa bisa ini, keluar negeri lah apa. Di kelompok kita juga ada serigala yang berburu domba, itu ada. Gitu. Tapi semakin sedikit. Jangan menjadi bungsu. Itu lahir dari mana? Sok kaya, sok pejabat, sok direktur, sok punya karya. Buat apa? Semua orang takut sama kamu karena kamu punya jabatan. Jangan. Itulah kenapa saya menubel sama kalian, biar dibenci sama kalian. Itu real kamu sama aku. Kamu tertarik apa itu sama aku? Itu. Gak mungkin toh, jeruk makan jeruk, pisang makan pisang. Gitu. Baik, sampai sekarang sama-sama punya duit nih. Kopi berapa? 10.000 yang keluar. Ada yang kembali 1.000 sama aku, ini Pak, sisanya Bapak 1.000, 2.000. Set. Buat parkir aja. Gak usah, punya Bapak. Ini punya aku gini. Ini bendara Tuan Kasir, benar-benar itu aja dia. Gitu. Iya, makan 40.000. Aku gak butuh uangmu, kamu gak butuh uangku. Kita butuh jalan bersama makan. Rame soalnya senang. Diterapkan ini. Ini artinya pekerjaan sulung yang konsisten. Tapi ketika kamu susah, siapa yang nolong? Itulah saudara. Jadi aku harap ke depan kita begini nih. Nanti mungkin seperti dulu perahu yang lama kan? Wah, gile. Kita ya. Terus ketemu pejabat-pejabat yang masuk ya. Gitu. Para penjahitnya dan penjahatnya tidak ditolak lagi kan gitu. Iya toh. Tapi kamu seperti itu enggak nah, akhirnya? Hati-hati jangan seperti itu. Sahabatmu, saudaramu itu adalah pasangan hidupmu. Aku lihat, ya itu yang aku kagum sama kamu. Kamu bisa bertahan ya. Tidak ada satu pun kata-kata. Cuma tadi sore ini aja ngomong. Gitu. Aku nak ngomong tadi aku itu di loka itu kepalaku sakit sebenarnya. Sudah jauh tingkat dewa kita. Bukan karena uang. Karena pergerakan kita ini orang move on, orang yang energik, orang yang selalu punya ekspresi, gitu. Tiba-tiba disuruh berhenti nunggu kalian. Ekspresi bangun gereja tak ada, ekspresi datengin yang namanya Siti itu ada. Tapi kan masih kan situasionalnya dulu. Kita kalau sudah dewasa matang kan enggak cuma duduk di hasilnya tidak bagus. Harus ada revisi, dalam kita beri ruang revisi. Rencana pelaksanaan ya direncanakan matang, dilaksanakan tahap, diberikan ruang untuk revisi. Betul? Nah, gitu loh. Nah, 3 ini aku selalu mengincar nanti ketiga dulu revisi. Benar enggak? Oh, iya, ayo, tapi ini gimana? Buktinya apa? Kita beli ayolah jadi berkat banget. Ya. Ya kan? Kenapa? Karena ditata sampai ketemu revisi baru dilaksanakan dengan tegas di eksekusi. Bisa ngerti enggak? Kalian lihat enggak? Euforia itu, tidak ada. Semua normal, semua tahap demi tahap itu sudah dirancangkan, dischedulkan, dan dieksekusi atau dibatalkan. Kan gitu. Kenapa? Tak boleh tercebur euforia merasa kuat. Udah temuin aja cuma 1,7 mobil itu. Pasti ngambil punya duit, wah, datang parkir, enak sudah, wih gaya. Iya, tujuan kita memang gitu. Tapi lihat dulu, dampaknya apa nanti?
Adakah kerusakan di antara kita? Demikianlah yang saudara dapatkan itu dengan berkat, uang, jabatan. Ada dampak enggak di antara kita nih saudara? Yaitu suami, istri, dan anak. Itu dulu. Kalau kami itu jelas itu karena perintah Tuhan untuk kami keluar memberitakan Injil, maka kami tinggalkan anak-anak. Dan itu kita teguhkan banget dengan buah-buahnya. Tapi saya tidak ngomong sana deh. Nah sekarang makin diberkati makin bagus kan posisinya? Ya, makin bagus kan? Bisa. Ya jangan-jangan jadi serigala. Ya, jangan-jangan pasangan kita serigala. Sama kalian juga. Gue itu ngina, ketawa ngina. Kamu juga sama. Baca dulu aja deh, baca dulu. Lanjut. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Stop. Kristen. Tidak diketahuinya Tuhan telah meninggalkan. Siapa yang merasa tinggalkan Tuhan? Ya, sudah berapa hari nih? Seret masuk. Reaksinya tidak ada yang positif, semua negatif. Dan memang posisinya di sana. Semua masih terjebak di dalam euforia, di dalam ketidakkonsistenan dengan Tuhan, di dalam pelacuran diri. Dengan apa? Dengan pekerjaan, dengan hartanya. Ada yang parah, ada yang kena corona yang di dalam paru-paru, ada yang di tenggorokan saja. Memang nanti sembuh, tapi ada yang tewas. Satu sudah tewas, dua sudah tewas. Tidak mampu menerima kebenaran itu, karena memang terjebak itu semua. Jadi gimana nih? Dari mana? Rasa kuat. Lahir dari mana? Tidak konsisten. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena kamu punya lapar cabulan. Sesuatu yang lebih dari dirimu itu, kamu merapat ke sana, kamu jual dirimu. Kamu satukan dirimu dengan itu. Entah pekerjaan, entah manusia, entah apa. Begitu ketemu yang lebih besar, kamu nunduk. Kamu budak. Percabulan itu adalah perbudakan. Budak. Coba lihat. Kau reaksinya cuma oke saja. Ya sudah, kalau tidak seret jangan. Oh tidak apa-apa Bapak, ini aku pulang dari ini ya, dari ini pulang ke Indo ya. Saya nggak mau baca. Tolong, Pak Odang baca, tolong dari sini Pak. Pakai kacamata enggak apa-apa, ulangin aja. Aku mau bangun tanah yang di Palangka untuk gereja. Kamu siap jadi imron? Pimpinan proyeknya, Menurut aku bangunannya nyicil aja sampai Desember dengan asumsi biaya 250 juta. Oke. Kapan bisa meeting, bisa dipalangkan? Tapi kalau kamu nggak seret, jangan karena bukan jatahmu. Gak apa-apa Bapak, gak apa-apa masih. Ntar aku balik Indo yang biar Bapak. Oke. Gara-gara dia jadi oke tak bilang, enggak usah. So nggak apa-apa, nanti aku balik Indo ya. Aku nggak mau meracun. Itu 50 juta, aku meracunkan diri. Galak bukan, salah kan bilang aku itu keras, galak salah. Kuat aku ini, kuat di dalam dia. Aku percaya Tuhanku. Aku dibayari sama Tuhanku, bukan sama kamu. Bahtera lama itu 80. Jelek bulan 5 tok yang bulan 5 ya, yang nggak ada bukunya. Bulan 6 sudah lewat semua sama kok. Naik 60, 80, sekarang 175 tiap bulan. Setiap bulan saya semua cash masuk kantong dulu. Saya bingung, dibuat apa ini uang ini nanti?
Nah kalau saya bangun gereja gitu aja, lah aku sampai jual diri, naik banget aku. Dari dulu mau jual diri dulu aja aku jual diri. Ngapain aku melayani kalian? Matra lamanya aku layani, gedung yang setia buat aku. Ya, tidak percaya? Loh, gedung itu diperlukan banyak orang kan? Pada merapat semua toh? Aku yang keluar. Gara-gara apa? Aku udah undang rapat dia kok. Kalian undang saya di Banas. Ayo, iki SMS sama mana? Ada beberapa orang SMS sama saya. Bapak nggak kuat toh? Ada beberapa orang SMS. Tidak, waktu itu BBM ya. Tidak BBM, takut tidak ada masuk dong SMS. Nah, beliaunya telepon. Aku minta SMS itu. Loh kok SMS ya masuk ya? Loh, oh mereka telepon. Bapak itu pada keluar, pada pamit mau keluar dari luar. Ya kalau memang itu tidak bersalah Tuhan akan teguhkan. Tapi kalau itu salah ya perbaiki diri aja, mereka pasti balik. Santai aja, nah gitu. Terus tiba-tiba menentukan hari rapat, sana rapat, sini rapat, ya tahu. Tapi aku diberitahu, ya saya tidak beritahu sama sekali. Rapat juga tidak diberitahu. Dan setelahnya, baru aku tahu tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak ada setoran sama sekali. Biasanya itu kekencang-kencangnya. Oh, jadi sudah disetting dari awal. Jadi aku tidak menyesal. Tapi kalau aku dipertemukan, aku bilang gini. Ketika terjadi itu, kamu undang saya nggak pertemuan itu? Tidak. Mereka undang. Nah ingat gak ketika kita sudah pengajaran, misalnya di pintu akan ngomong, ya siapa, kamu mau siapa jadi gembalamu? Kan ngomong bapak semua kan? Nah itu salah pilih kalian, nggak percaya, gitu loh. Aku tuh ya heran gitu loh. Udah tahu itu kadang macan, tetap mau masuk di dalam macan. Ya kamu dijilati di mulut terus kamu. Kena giginya. Makin dalam itu. Iya. Padahal kalau aku mau jual diri aku melaju, aku cabut. Aku akan merapat ke sana. Itu kan bangunan, itu ceritanya setengah dikasih ke saya. Loh iya, Bapak di sana, kami di sini. Pak, sertifikat bagi 2 ya. Oh iya, kan atas nama dia semua. Mesti bilang itu. Dibalik nama atas namaku. Maka aku mau dipindahkan ke rumah satunya itu. Aku tidak mau. Loh iya, dipindahkan. Anak-anak ini ada beberapa hamba Tuhan. Tahu, aku dipindahkan. Bapak di sana ya. Itu jadi rumah Bapak deh. Semua. Enggak. Udah dapat bagian aku ini. Gitu. Dari dulu mau dibeliin tanah, dibagiin tanah sekian hektar buat sawit Pak. Enggak. Aku tak bangunan aja di Jawa. Kalau tanah nanti jadi kuburan enggak mau. Ngapain? Konsisten pegang kata-kata. Artinya apa? Konsisten dengan status. Kamu konsisten ada status. Suka dan duka bersama-sama. Menangis tadi saya. Yang laki dengan menahan nafsu cepat. Ya tak? Ya. Kalau belum, kalau udah ya tambah nafsu. Benar aku dikerangkin. Loh, pertama kali saya menikah, yang saya cerai dulu. Ketika saya tanda tangan itu catatan sipil, itu anjlok separuh jiwa gitu. Itu aku tanda tangan tuh nyesel banget aku. Jujur, nggak menyadari kalau pernikahan itu seperti itu. Nakal-nakalnya aku tidak bunting. Cuman akhirnya aku menikah sama dia. Sudah menikah gitu. Tapi catatan sipil ingat aku coba. Waktu dikasih itu suruh tanda tangan gini, baru kayak kesadaran itu kembali. Aku dapat hidayah langsung. Mateng loh. Mati aku. Waduh, kawin. Itu nggak bisa mundur. Tanda tangan tuh dengan, aku ingat dengan perasaanku. Tapi kalau sama Cece, mana orang tua? Ngomong sama dia. Nggak perlu jawaban saya nih. Makan satu meja, keluarga diundang hadir. Oh ya kenalin mama papanya. Ya kenalin bla 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 selesai. Bawa pulang ke Surabaya. Dah maku. Nggak pedulian keluarganya. 1 bulan. Nggak tahu tuh hidayah nggak mau sih. Guru saya pulang
Bawa keluar ini. Enggak, betul-betul. Kenapa sih? Karena aku membutuhkan dia. Saat aku yang pertama, aku tidak membutuhkannya. Ketika aku dikecewa Cici, memang aku mau pisah. Kecewa memang. Karena penyatuan itu dikhianati. Hubungan itu bukan karena uang, tapi karena saling membutuhkan. Kata-kata yang paling mendekati aja ya, nggak ingin bicara cinta karena itu kita tuh kalau relatif nanti banyak perbedaan. Membutuhkan betul saat itu aku pingin sama anak ini, sama orang perempuan inilah, nggak tahu bahasanya apa, aku mau sama kamu, nggak selesai. Gitu. Itu bukan Simpson. Kenapa? Ketika aku pisah dengan Cici, aku bisa, itu uangnya kasih semua, bawa semua, udah, nggak bawa. Aku jual diriku di bawah penderitaan. Itu kamu menghindar kalau capek. Jadi kalau kamu senang sendiri, sementara istrimu itu tidak senang, kamu jual dia di bawah penderitaan, kamu cabut, kamu jual di bawah kesenangan. Hari ini, besok aku terbang, aku kan berdoa, Tuhan, sudah, kamu berikan di Tuhan lagi. Istriku sudah tinggal dia. Cici tidak ngomong apa-apa, tidak apa-apa. Cici itu tidak apa-apa, orang menerima banget, dia kuat di bidangnya dan sesuatu. Tapi aku kan berdoa di depan Tuhan, bimbing aku. Kalau ini butuh revisi, silakan revisi. Aku sangat siap. Karena ini Tuhannya tidak baik nanti. Tapi kalau baik, teruskan. Karena istrimu suruh, iya Tuhan, kau akan kuatkan kami berdua. Jadi kalau istri manyun, tidak boleh kita bersuka cita. Suami manyun, tidak boleh. Istri itu tidak bersuka cita, tidak boleh. Jadi itu namanya kerelaan. Kalau kerelaan itu menjaga, namanya inkonsistensi. Jadi kamu konsisten nantinya. Kamu akan tetap dalam statusmu. Jadi tidak lihat besaran uang, tidak lihat nilai, tapi kamu lihat pribadi. Itulah kita sama Tuhan. Kamu dikasih berapa, tidak dikasih berapa, kamu tuh tetap pribadi. Aku dikasih duit banyak ya malah. Contoh, bapak ya, tidak dikasih duit, aku sih pasti menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Cari mulan. Nah aku sama Tuhan sama. Punya duit, tak punya duit, dikasih duit, tetap marah aku kalau tidak suka. Konsisten pribadi saya sama Tuhan itu. Ini sudah seharian ini ribut di surga. Dari 3 hari sudah. Hari ini dari pagi, yang kemarin dari pagi, tapi siang enggak. Ini hari ini ribut seharian, tidak berhenti aku dulu. Berhenti nyuci mobil itu. Karena badanku semua tidak enak. Karena tingkat dewa itu menghantam tubuhku semua. Hancur. Wah, ngamuk surga. Nyari terus. Berubah utak-utakan sama Tuhan. Jadi tadi kalau digambarkan sandiwara itu ya, sinetron itu kayak gitu. Aku udah panggil. Marah aku nih. Gitu. Konsisten. Padahal barusan dikasih 175 juta sama Tuhan. Seumur hidup paling gede ini. Februari sudah. Cash 175 tanpa pengurangan sama sekali. Bayangin. Diamuk sama aku. Jadi kalau dia punya duit, tidak punya duit, kamu tetap ngamuk. Itu kamu cinta kamu. Aku sama Tuhan itu cinta. Aku boleh klaim ini buat diriku, termasuk dari Mas Rita. Karena aku tidak peduli. Tidak peduli apapun, aku cuma mau kamu. Titik. Aku sama Cici sama. Cici sama aku sama. Tidak apa-apa, Pi. Yang penting kamu. Kamu sampai tanya, kamu udah ada acara kah? Udah ada. Ayo, 2 hari kerja. Bukan ngomong soal kan ada acara, enggak. Memang masih ada acara, Kami tetap tingkat dewa karena ini situasi yang berbeda. Gitu. Betul-betul perjuangan kami ini. Kalau benar kami teruskan, kalau enggak kami akan ada kurangan nanti. Dan sebagainya, tapi nanti Tuhan yang bicara. Karena nilainya mesti Tuhan yang keluarkan, tidak bisa kami. Yang penting aku sudah goal sampai Kamis pulang. Nah, tapi yang aku ingin bicarakan bahwa aku tidak mau terjual di bawah dosa. Karena dosa itu kenikmatan. Yaitu buah itu menarik hati. Kumpulin 2 ya, saya firmannya tadi ya. Aku berarti jangan sampai aku diterak dan buah itu menarik hati. Segala sesuatu yang menarik hati kalian itu menjual kalian di bawah dosa. Itulah namanya percabulan salah satunya. Wih, ini gede, kamu baik-baikin orangnya. Nggak ada. Boleh ke aku tuh, baik-baikin tikun. Ujungnya pasti benci dia nanti. Ya tahu ya? Oh ya, nggak jadi. Udah. Kenapa? Aku konsisten, lurus. Aku cari barang yang terbaik. Gak ada yang terbaik, yaitu murah. Tapi barang yang terbaik, nggak mau. Titik terakhir 3 pek gitu tak loh. Sudah 3 kali, 3 pek itu udah jadi. Kenapa? Aku
Aku tidak mau terikat dengan euforia. Namanya keinginan. Kalian tuh kena namanya keinginan. Ayo keinginan apa? Wah, bla 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 bla. Nah kalian kejar. Keinginan tuh kalau nikmat, ya itu sudah. Kalian terjual di bawah hukum dosa sudah. Terjual itu belum tentu dipakai, belum tentu. Nanti kalau kamu nggak kenakan itu baru dosa. Itu kamu lakukan. Semua terjebak di sana. Mana janji kamu? Aku tidak mau utang Pak, seumur hidup. Masuk penjara gara-gara utang. BC utang, semua utang, mau Natal utang itu. Makan itu utang, kartu kredit. Jadi dari yang masuk Mbak, sampai keluar, sampai tempatnya keluar, itu saya gurung bayar, lunas. Loh iya. Semua pemain kota besar itu gitu, yang kredit itu. Masuk penjara. Keluar penjara, udah mau utang. Utangnya sekarang lebih gede dari itu. Terjerat ya, karena keinginan beli rumah itu mestinya 2 miliar jadi 4,2 miliar. Otomatis kamu memberhalakan pemasukan keuangan. Kamu terjual di bawah hukum kenikmatan. Hukum penderitaan itu menang di akhir. Kenikmatan itu menang di awal. Dicicipi nggak enak ah. Obat dicicipi tidak bisa. Makan. Itu obat buat kamu. Jadi penderitaan kita ini untuk menghindarkan kita dari roh cabul. Kalau kamu menghindari penderitaan itu, kamu akan jadi cabul, terjual di bawah hukum dosa. Karena buah itu menarik hati. Segala sesuatu menarik hati kalian, enak ya jadi orang kaya. Belum tentu kaya. Belum tentu enak. Yang paling enak tuh semuanya everybody happy. Itu sebetulnya yang paling enak. Kamu tidur kamar yang ukuran 10 kali 100 jadi 1000 meter. Minum aja kamu keringetan, nanti ngambil minum di ujung sana. Iya toh? Iya toh? Kamar mandi 10 kali 100 meter. Mandi di sini, anduk di sana di ujung. Habis sampai tempat anduk keringetan lagi, balik lagi kamu mesti mandi lagi. Oh di sini cucinya di sana nanti di showernya itu. 1 kali 1000 kececeran mungkin nanti. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, esoknya sudah sendiri. Artinya bahwa kebahagiaanmu tuh ada di dirimu dulu. Ya saat ini. Dia cuma tanya apa yang kamu ingin. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kata Tuhan. Dengan dia bicara, apakah kamu mengasihi aku? Kembali doa. Dia langsung, kamu diberikan tugas panggilan arahan hidupmu. Firman-Nya dia. Jadi kita ingin itu boleh, bukan salah. Simpson ini tidak ada remnya dan tidak bisa dicegah. Itu namanya kendaraan roh percabulan. Keinginan yang tidak bisa dihentikan. Namanya penyembah berhala, kikir, dan berarti kita baca kitab Korintus. Jadi berhalamu apa? Kikirmu bidang apa? Suami, dari duit yang pecus. Kalau kamu capek, kamu tuh kikir dengan kebaikan. Suamimu lagi susah. Aku ini susah diri. Nggak ngomong, aja. Salah satunya tadi ada pengganggu. Nyamuk. Aku sibuk ngajar, ngajak ngomong juga nggak. Sampai pindah ngecas soalnya, ulang. Gitu. Sementara hendak karu-karuan, jangan memakai aku dengan menembus capri terus. Dan itu tidak ada tunggang. Tidak aku ajak pulang, tidak. Aku ajak pulang itu 10 menit. Ya, semuanya SOP gimana aku. Dia tidak menjual diri di bawah kenikmatan. Dia menjual diri dalam penderitaan karena aku suaminya. Kita bersama-sama. Mestinya kan bisa pergi sendiri sama istri toh. Makan bakso lah, apalah, apa-apa karena kalau gitu ya pijat lah apa. Enggak, dia menjual diri bahwa aku istri yang baik. Enggak mau cici-cici. Enggak. Tetapi memang kenyataan begitu, karena ada saksinya. Gitu. Jadi gimana kita ini? Sementara kita ikut Tuhan, sementara kita minta bagian hak kita. Sementara kita ikut Tuhan, kita minta kehidupan kita milik kita, bukan milik Tuhan lagi. Kan timpang.
gampang, kesombongan gampang, dan sebagainya, kepuasan dan sebagainya. Simpson terjadi. Kalian tidak tahu bahaya apa enggak, yang penting itu sikat saja. Simpson dengan ketemu wanita dia langsung kawin, demi kawin, tidak peduli suka, orang tua kawin. Orang bilang kalau boleh jalan sama itu emang tidak ada orang yang berani. Kenapa sih? Enggak, aku mau kawin sama dia. Jadi kawin. Marah, diberikan kepada teman-temannya, perkosa istrinya. Karena dewi. Kenapa? Belajar dari keinginan yang tidak bisa dicegah itu jadi karena dewi. Ya, anak muda. Itu saja. Tidak bisa cegah. Ini lawannya Injil, sifat-sifat ini. Nah, ini juga punya, tidak bisa dicegah. Kenapa? Ketika Injil itu reaksinya gimana? Hatinya panas. Hatinya panas. Kain terjadi. Berarti perbuatanmu itu tidak baik. Gitu. Kalau kita tidak samakan diri dengan firman, lo ngapain belajar di disciple class? Dihapus saja jika intuisi, jangan amin. Kalau amin tidak, amin harus bicara kebenaran. Kalau jika intuisi, aku cuma nginjil. Ini gini ya ngajar sebelum aku datang ini. Yang kalian minta minggu itu pemberitaan Injil. Injil yang dikupas. Kalau ini enggak, Injil yang dimakan kitab itu sama kamu. Betul nggak? Ya. Aku makan kitab Nabi siapa ini? Gitu. Nah, karena aku ialah menyelesaikan statusmu. Kembali jadi istri, kembali jadi suami. Jangan makan uang istri, layani suami dengan cinta. Bisa pulih kok. Aku sama dia berantakan apa? Karena awalnya pernikahan itu dibangun dengan cinta. Ya mbak ya, jalur kawin dewe toh mbak. Gak mau paksa toh. Kene, weh, anak-anak. Kene kan, mau ngejok, mau jalan. Anak itu kan bakso ini. Gitu, kan dah toh. Nah, dia pokoknya mau kawin. Biaya sendiri semua. Weh, yang motor ambil si wedok tukang ini. Ya dah ya mbak ya. Sekarang gimana? Tidak konsisten. Ingat kasihnya. Cobalah kita backup lagi sedikit Pak. Iya 29 tahun 28 tahun kita menikah. Kamu begini walaupun begini. Tapi sekarang kamu tuh masih mau yang gak enaknya keadaan ini. Aku akui sama kamu. Tapi tetap salah ya dimarahi. Karena statusku suami. Yang mana mesti sesuai dengan koridor saya. Suami kan otoritas gitu loh. Karena saya kan memang bahasa saya bahasa marah, ada bahasa yang nyelekit, bahasa yang ini masing-masing. Kita kembali. Yuk, Simpson ditinggalkan Tuhan, tidak sadar. Kenapa? Dia sudah dipenuhi dengan keinginannya. Harus konsisten. Kalau orang konsisten itu suka atau tidak suka tetap aja dilakukan. Jadi kalau tidak cuma minta malam tok baik-baik, mah, mau, ya. Tapi kalau tidak minta, mah kamu ini. Perempuan tuh berpikir, sama dengan laki-laki, gitu loh. Kalau tanggal 1, Pak, kalau sudah 20 ke atas, panggilnya apa? Pak, ya, dipanggil juga tidak nyaut. Hah, Mak? Coba kalau menjelang tanggal 1 malam, orangnya dari kantor manggil Mak gitu langsung suaranya sudah bergema. Mak, yang di rumah langsung, oh iya Pak, aku tak dandan dulu mau pulang. Gitu pulang, sini amplopnya. Duh, kamu dandan itu apa? Aku mau pergi. Simpson tinggalkan Tuhan yang tidak sadar. Karena keinginannya tidak dapat dicegah, karena tidak konsisten, karena tidak mengakui statusnya sebagai nasirnya Allah, yang hidupnya harus ini. Sebagai suami hidupnya harus begini, sebagai istri hidupnya harus begini. Yang sudah tertulis di sini. Ya kita sudah ada Anda melakukannya, ya lakukan saja. Gampang kok, balik itu gampang kok. Sama dengan kalau jalan, ya tinggal kita kejar kaki kita berlari lagi, itu saja.
Bila perlu ditambahkan, aku belajar masak, aku belajar gini. Maka kemudahan yang aku sama Cici mainkan terus berdua, saling memperhatikan dan sebagainya. Bukan omong kosong. Mobil itu, Ayla beli itu untuk Cici, bukan untuk saya. Saya kalau pakai itu rada-rada malu. Sudah warnanya pink. Yang sana kuat, pakai ini, pakai itu. Kasih semua kan gagal-gagal. Aku kuat sekarang pas di depan kaca itu. Turun sebelah ada Nissan. Aku masuk tadi. Nih, David ini. Papi ini masa Nissan itu David tok yang pakai. Langsung aku pasang aja dulu. Serigala. Ngomongnya begitu. Oh ya, pakai aku. Keluar si kacamata. Pakai. Aku nggak bisa jalan, ditutupi sama dia. Dia menghina. Terpaksa belok pinggir kiri jalan. Ya. Tapi demi kebahagiaan Cici, aku gimana nyari bagianku sendiri sekarang. Yang terakhir, aku kirim Siti, aku mau ngobrol sama Yosua lagi. Kalau memang aku udah panjang di Surabaya, aku bisa share sama dia, aku naik namanya Grab. Cici mau naik Grab, gitu loh. Tapi kalau Yosua tugas sampai malam, aku bisa pakai mobilku, Expander. Aku mau beli. Tapi masih mikir akibatnya apa? Tapi mulai ke sana, beli, ada tuh duit. Ya 200 lebih sudah buat beli. Bisa beli tuh. Ya. Puncak ini tawar 300 mah, tapi langsung jual. Lumayan untungnya. 300. Langsung mengundi turun dari surga. Kita yang sayapnya. Bapak. Murtad. Kamu meninggalkan Allah, pulang sana. Rusak kita ini. Ya, lanjut. Allah meninggalkan Simson. Ya, Simson tidak menyadarinya. Lanjut. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan dua rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Kalau di penjara kerjaan yang nanti hasilnya besar, tapi tidak kalian nikmati. Simson itu menggiling, ya, gandum. Keledai sama Simson, kalah besar tenaganya. Betul? Ya. Lembu kalah sama Simson. Jadi Simson itu giling misalnya 2 kuintal atau 2 ton sehari. Keledai itu cuma 500 kilo atau 5 kuintal. Sudah. Jadi kamu bekerja keras, tidak dapat apa-apa. Dapat apa gitu? Rumah kontrak tetap sama yang lama, malah bayar. Saya dari Simson. Tidak dapat apa-apa kan? Bisa kamu punya enggak? Malah ribut tiap hari kayak neraka. Yuk, balik pada statusnya, konsisten sama Tuhan, konsisten sebagai suami, konsisten sebagai istri. Misalnya gini, aku tidak bisa masak, suamimu tidak suka kamu masak, ya sudah jangan masak. Tapi tanyakan, kamu ingin makan apa? Kamu sama Cici gitu. Kalau makan gitu, kamu ingin makan apa gitu. Kamu makan, aku enggak, aku ingin ini, dan gini, sudah beli. Kan duit ada, makanya uang itu jadi berkat. Nggak mungkin berantem, karena kembali kepada status hidupnya, yaitu istri sebagai istri, suami sebagai suami, bukan pekerjaannya. Nah di situ kamu menjual diri kepada penderitaan, kan kalau nanya itu kan menderita, daripada kamu tidak menderita tapi kasih telur terus suamimu, ya kan? Yang ditanya itu menderita dengan apa? Seperti biasanya dia suka makan gini, tapi katanya ya sudah mesti beli di luar. Sesuatu yang tidak disukai, tapi kita akhirnya menyukainya, mau menyukainya atau belajar menyukainya, itu di bawah salib. Itu artinya jalan Tuhan. Suami tidak harus istri masak, tidak harus setrika, tidak harus. Tapi baju suami harus harum dan bersih. Karena memang sudah kelima duit. Bisa nangkep? Bisa nangkep ya? Itu saja yang diatur. Jadi everybody happy karena statusnya berjalan. Status itu sama dengan kewajiban.
banyak dilakukan. Yang penting bajumu kan wangi, bagus, enak dipakai. Yang penting kamu makannya kenyang yang kamu suka. Karena memang dua-duanya kerja, misalnya gitu. Tidak apa-apa, anak-anak diatur. Yang penting anak-anak happy, kita juga happy, gitu loh. Nah, Tuhan tambah-tambahkan itu. Sehingga kalian tidak menjadi mengganti lembu atau mengganti keledai karena ditinggalkan Tuhan. Jadi bukan salah berkatnya, tapi bagaimana kita memperlakukan diri terhadap berkat itu lebih penting kan saya. Yaitu mengelola berkat itu sendiri. Kalau kita kelola berkat itu di bawah hak kuasa kita dong. Jadi uang tidak menguasai saya kok. Tidak dibangun tidak apa-apa kok saya ini. Mau bangun ya oke, pakai duitku ya oke aja. Kita nyicil 25 setiap bulan kok. Pusing. Tidak apa-apa, kontrak aja terus. Udah kontrak cuma berapa sih? Kalau boleh bermoga dan Tuhan ya ini. Kan gitu. Karena kita masih segini, nyaman dalam kontrak dikasih itu nyaman masih ya. Ya, dan sebagainya. Bisa nangkap teman-teman. Jadi kalian nyaman enggak? Tinggal di sini nyaman enggak? Tinggal di Banglas nyaman enggak? Tinggal di ini nyaman enggak? Tinggal di Medan nyaman enggak? Ini berarti happy enggak? Kalau happy berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, termasuk status kita. Berarti ada yang tidak konsisten dengan statusnya. Kita benahi. Salah satu mesin kehidupan kita harus benahi. Enggak mix, enggak paten, enggak klik semuanya. Kalau klik itu langsung bergerak sebuah. Jadi gini, motor itu tidak motor tok. Ada ban, ada roda gila, ya, ada apa lagi? Stang, ya. Kalau semuanya berjalan dengan statusnya, itu menjadi sebuah tenaga yang membawa kita berpindah satu tempat ke tempat lain. Motor, mobil, pesawat, atau apapun. Kan gitu. Bisa nangkep ya? Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik, akan merusak suatu hari nanti. Langsung rusak atau tidak? Ada yang lambat rusaknya, kan gitu. Contoh, WC kotor. Satu hari kita kena Ekola. Ada tak? Ya. Yang dari WC. Dah, itu dan sebagainya. Rumah banyak tikus, banyak lalat, akhirnya kena diare. Satu hari kan kena gila. Karena tidak berjalan dengan semestinya kebersihan rumah. Gitu loh. Nggak bisa bersihin, ya suruh orang bersihin, bayar duit. Apartemenku sekarang semua orang bersihin terus. Mau pulang gini, cicik kurang 2 hari kurang sekali, suruh orang bayar 50, bayar 100 bersihin apartemen. Sudah selesai. Pulang nggak usah capek lagi. Itu namanya diberi kuasa menikmati berkat. Gitu. Jadi statusnya berjalan nih. Maka kamu nggak capek, dia nggak capek, maka ketemu making love-nya indah. Tidak ada yang merasa satu lebih besar penghasilan, satu lebih kecil penghasilan. Tidak merasa begitu. Aku tidak merasa aku ngasih dia punya hak cuci hidupku dalam tangan anak-anakku yang ngasih orang kerja. Tidak. Bahkan aku menjaga diriku karena aku tahu aku satu mesin. Mesin ini berhenti semua sudah. Warga aku ini. Kan gitu. Aku jaga diri. Karena aku tahu statusku, aku status kewajibanku satu mesin. Suami yang bekerja tunggal kan gitu. Nah, kalau istri bawa mobil luar kota 2 jam, digiles lagi gimana? Terpikirkan nggak remnya, servisnya? Kenapa? Kalau ini mesin nggak jalan, oh berantakan semua nanti ke depan ini. Nggak cukup nyandangnya nanti. Kalau jadi masalah, gitu. Sama dia juga sama. Gitu. Jadi status kita ini kita jalankan kewajiban kita. Beresin tuh mobil, lalu usahakan keluar dari sana. Apalagi sudah punya uang dapat dari luar. Gimana caranya? Ya bisa saja. Nggak bisa kalau satu masalah karena kita merasa nggak bisa terus kita nggak kerjakan. Nggak bisa. Kita harus selesaikan itu. Karena itu nanti akan membuat dampak pada suatu saat nanti. Sekarang sudah kelihatan capek kan? Ya. Lu lihat tuh, capek tuh. Yang lain itu siang Roni, malam jadi Rini. Ini malam jadi Adi, siang jadi Ani ya. Ani, kata Bang Roma. Antar jemput anak, tidulin anak. Ya. Dini namanya nanti. Gak cerdas, karena kan gak melakukan status. Tetapkan status itu. Dua orang sepakat di bumi, minta satu Bapak beri. Kalau kau tinggal dalam aku tinggal dalam kamu, minta satu kepercayaan kamu bisa terima. Ngomong, cari solusinya. Apalagi di padang doa.
statusnya kita sama Allah, kamu suami, Allah bikin suami karena sudah diberkati pernikahannya. Ya jadilah suami, istri ya jadi istri. Gitu loh. Dunia modern kan tidak harus selalu hadir. Transaksi aja tidak hadir pakai WA, ya, pakai medsos itu jalan semua kita dapat duitnya. Transfer aja ya bang, transfer. Ya aku kirim barangnya, barang kirim kan gitu. Karena cek fisik tuh. Nah itu yang beli-beli tuh. Traveloka, beli-beli, pergi-pergi apa itu? Just tip, ya. Melalui foto kok gitu. Maksudnya adalah jangan ortodok, tetapi kelola itu status itu tetap bersih, jangan. Gitu. Maka kamu akan kelolaanmu tuh worth it dengan apa yang kamu dapatkan dan yang kamu kerjakan. Bisa nangkep. Jadi kapan nih diganti nih mobilnya? Gitu aja. Waduh, jangan bilang begitu. Ya kamu ganti nanti pasti. Nah yuk, itu gini. Nah nanti keluarlah kecerdasan. Gitu. Smart people. Jadilah manusia cerdas. Gitu. Yuk, iman berkat yang menjadi iman cabul. Tolong dibacakan. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai ke 13. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Perhatikan itu. Lanjut sedikit. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jelas. Orang cabul, kikir, menyembah berhala yang mana sih yang kita harus hindari? Ya, yang mereka mengaku saudara itu. Artinya itu yang dekat sama kita. Nah ini kenanya di suami istri ini. Ya, kikir terhadap istri, punya keinginan sendiri yang jauh lebih penting daripada keinginan istri karena keluarga semua. Jadi itu jadi berhala dia. Ya, cabul, dia main di luar aja, senang aja. Ada satu kriteria yang nanti kita mestinya ada sedikit dirubah untuk ibu-ibu ya. Kalau sudah jalan lupa semuanya. Ingat, Anda punya anak. Tolong dicek anaknya. Berikan, ingatlah, mesti per periode Anda cek anak Anda masih hidup kan? Bisa saja. Anda seorang ibu, belajar lagi. Dia apa hari itu pun cek ilmiah. Anak makan tidak makan, dan menurut saya kalau Anda letakkan pada suatu tempat yang tidak ada makanan buat dia, Anda harus sediakan makanan dulu buat dia. Itu status Anda berjalan. Anda boleh pergi karena ada yang menjaganya kan gitu. Nah sebagainya. Nah ini banyak kesemrawutan di sini. Istri bekerja, suami jadi seperti ayam. Emang aku ayam, habis kamu sediain makan kamu tinggal pergi. Tinggal pergi. Emang aku ayam, kamu sediain makan kamu tinggal pergi. Jadi kalau manggil sekarang ganti nama. Terus kan, tapi inilah koreksi-koreksi buat hidup kita, koreksi-koreksi ringan. Tapi dampaknya besar loh. Gitu. Semakin lama borok itu akan semakin membunuh kalau tidak diobati walaupun cuma luka. Tapi nanti kalau ini semakin jauh, dia akan membunuh kita karena infeksinya bisa masuk ke darah. Itu hubungan suami istri cintanya nanti yang terlukai, penuh nanah. Ada orang yang cinta seumur hidup sampai mati pun orang yang tetap diomongkan kesalahannya. Salah satunya ibu saya terhadap papa saya. Saja. Papamu itu gini, padahal pernikahannya itu kurang lebih 40 tahun dan 50 tahun.
memang papa saya nakal, perempuan, judi, tapi mama saya nggak mau ninggalin dia. Gitu ceritanya. Orang yang mati masih diomong, wah papamu itu ya, bla 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 bla. Tapi dipisahkan nggak mau. Papa saya pergi itu, nggak mau sama saya, papa saya pergi. Itulah uniknya perempuan. Sama aku mau pergi juga disumu aku. Aku nggak mau sama kamu. Aku nggak mau dengan kamu, aku nggak mau. Gulak sama dia. Wah ternyata perempuan itu sim. Sim. Nah, tapi buat apa seperti itu? Hidup yang disakiti, tapi kita mengingininya. Kan sama-sama mengingini nih. Aku percaya teman-teman di sini tidak ada suami-suami yang tidak mengingini istrinya. Aku percaya sekali karena aku lihat nyata kalian hidup seperti itu. Kenyataan hidup kalian aku tahu. Jadi aku berani menjaminnya. Karena ini referensi banyak. Nah, tetapi kalau mau bersama tapi saling menyakiti, buat apa? Masing-masing itu bawa jarum. Tidur anak. Awas. Ya kan? Selalu begitu. Tidak ada hari lepas yang tanpa tusukan. Karena aneh, diberkati sudah kita ini. Ya. Kenapa? Tidak peduli. Tidak mau peduli itu membuat kita tidak konsisten seperti dahulu. Karena ada yang berubah dalam hidup kita ini, yaitu namanya berkatnya melimpah. Dari ditawan di tanah perjanjian ini belum. Ini kena percabulan. Di mana kita terjual di bawah hukum kenikmatan. Nanti kamu bisa menyusul. Tambah berantem terus, tambah rame kerja, tambah berantem. Ada aja yang dibuat masalah berantem. Yang kerja ginilah, yang ini. Kenapa? Tidak mewaspadai pada status. Kalian lihat, ya kehidupanku nih. Statusnya apa? Istri, bapak. Dan kewajiban apa? Mendampingi bapak, kan gitu. Masuk ke tengah kaca? Enggak. Dia cuma dipikir ibu-ibu yang merapat, kan gitu. Kan ibu-ibu yang merapat sama Cece, kan gitu. Terus Cece bicara sesuai pengalaman dia. Dia tidak main di arena kuda balapan saya, enggak. Tidak main di arena tinju saya, enggak. Dia di bawah. Memang dia istri. Tetapi saya tidak boleh masuk ke dalam kancanya tinju kecil dia, arena balapan kuda kecil dia, kuda poni dia. Karena Tuhan yang beri. Jadi suami jangan melewati batas kalau ngatur istri. Istri hargai kehormatan suami, hak suami. Karena kita yang melakukan, betul. Coba kalau ngomong, Mik, mana? Miau gini, langsung pulang. Ya, coba kalian. Gimana? Enggak pak, gini. Kalah sama bininya dia. Nggak bisa. Statusnya nggak jalan. Itulah arena setan yang bekerja. Yuk, gua yang menarik hati. Bisa ngerti? Yuk, statusnya dijalankan. Harus pelan-pelan langsir ke sana, berpindah kita ke sana. Yang laki jadi laki, yang istri jadi istri yang benar. Gitu. Jangan laki jadi ayam nanti. Guru yuk nanti. Ayo baca. Sebab buah itu Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. stop. Kan baik. Jadi kalau aku kerja itu baik, kalau kamu kerja itu baik. Boleh, bukan tidak boleh Amsal 31 tulis. Tetapi yang tidak baik itu buahnya ini loh. Dia cuma menarik dilihat. Padahal itu adalah sebuah larangan. Yang baik bagi kamu itu belum tentu benar di depan Tuhan. Yang hebat di dunia belum tentu hebat di depan Tuhan. Yang hebat dan benar di depan Tuhan itu pasti baik buat kamu, tapi tidak menyenangkan kamu. Salah satunya karena kamu terjual di bawah hukum status. Kamu diberkati, wih kamu sendiri senang. Salah kamu, dihukum sudah. Diberkati itu apa? Menjadi saluran berkat. Itu kan hukum sudah. Ini mau gimana nih? Kalau enggak gitu ngapain kita tuh ngaku Kristen, kita bikin konser, disciple kelas ibadah,
Bahkan kalian khotbah, buat apa? Kita menipu diri kita sendiri. Jadi yang menarik, yang baik itu belum tentu bagus, belum tentu benar. Yang paling benar itu gampang, bahasa yang paling ringan itu bahasa smart people. Everybody happy. Sudah. Jadi istri kalau lagi mau main jangan ditarik. Kasihan istrimu itu. Buatlah schedule dulu. Ini begini. Jadi masing-masing. Terus istri di depan orang jangan ditegur. Jangan begitu, malu istrimu. Belajar status, menghormati arena istri, menghormati arena suami. Lihatlah kami berdua. Gitu. Yang kedua, lihatlah kamu sama saya. Kamu hormati, saya hormati kamu. Tapi kalau kamu tidak hormati saya pergi. Selesai. Kan bukan suami istri. Kalau suami istri tidak ada ceritanya pergi. Mau pergi kemana? Gajian ada, ATM di bini, mana bisa. Mau ke markas, kayak dong sama Tirsa. Cewek semua, gak enak nanti. Tidur di masjid, dingin, susah. Memang susah, jadi orang susah kan begitu. Iya, bisa ngerti. Yuk, kapan nih mau kembali ke status nih? Gampang, ini global itu ada kok di kita kok. Ada di kalian ada. Yuk baca lagi. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Memberi pengertian aja. Gitu. Aku memberitakan Injil jangan sampai aku sendiri tolak. Nah itulah pengertian. Baca. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ditolak kan dia tidak tulis huruf besar huruf kecil. Berarti ada dua, yang nolak Allah sama manusia. Dia menguasai seluruh tubuhnya. Berarti dia menempatkan dirinya dengan baik. Kan gitu. Yuk, kerja tidak salah, punya duit tidak salah, semua itu tidak salah. Yang salah itu bagaimana kita menempatkannya itu. Kalau semuanya menarik, menurut kamu sulit loh hidup ini. Yang paling enak itu yang bisa menempatkannya. Everybody happy. Oke. Amin. Setuju? Setuju. Nah contohnya apa nih? Nah, contohnya. Kalau duit gimana nih? Ngain. Paling sensitif. Itu kayak kalau politik itu tentang pilpres Pak. Sensitif. Di mana ada duit, di situ pada merapat Pak koalisi. Nah, ya. Jadi duit di siapa nih? Tahu patronnya? Sudah belum? Menurut kalian duit gimana nih? Kekalahan di sini, kalau mauannya selalu jadi tempat sembelihan. Itu saja. Jelas sih. Kalian tidak bisa ingkari. Kalau kalian ingkari, aku tarungkan dengan Tuhan. Yuk. Tidak ada satu Alkitab pun meletakkan beban kepada istri itu. Menurut kalian itu jagoan-jagoan. Kan jitu-jitu saudara ini. Ya. Makanya susah kan? Bukan orang cabul semuanya. Ya. Jangan memandang aku gitu. Alkitab itu pasti. Hukum Alkitab itu ya dan amin. Ya dan benar. Ya. Dibuang gitu. Nah iya, roh cabul itu menguasai kalian. Nggak usah pegang kepala. Ya anu pisang sini ya tak? Alkitab itu akan mengundang spirit. Tapi keselarasan dengan Alkitab mengundang spiritnya Yesus. Yaitu Roh Kudus bekerja. Aku ulangi, ingat kalian. Pelanggaran terhadap Alkitab itu mengundang spirit yang lain. Tapi kalau kamu selaras sama Alkitab, mengundang spiritnya Yesus yaitu Roh Kudus.
damai sejahtera dan sebagainya itu. Gak ada pertengkaran, semua everybody happy. Amin. Bisa ngerti ya? Nah, terapin deh. Udah tolong ditutup doa.